Selamat datang di podcast Pop Culture Talks, podcast mingguan dengan obrolan yang menarik bersama para pekerja di bidang budaya populer. Dibawakan oleh saya, Robi. Kita akan mengobrol-ngobrol dengan orang-orang yang passionate di bidangnya, talk show dengan topik yang menarik, dan pembicaraan yang intim. Bicara kisah-kisah mereka, serta kisah-kisah di baliknya. So, duduk, pasang headset, dan dengarkan. Halo, di sini Robi, dan hari ini kita bersama salah satu kritikus dan pengulas film. Kalau kamu atau kalian yang suka nonton film, sebelum nonton film pasti baca dulu, orang-orang yang sebelum nonton film baca dulu ulasan film dan mencari di internet, dan juga di Twitter kadang ada yang nyari ulasan film dahulu sebelum nonton. Itu kadang melihat salah satu pengulasnya, kadang ada yang baca ulasan Joko Anwar dulu baru nonton. ada yang baca blog orang lain, misal Cinecrip mungkin ya, Cinecrip atau yang lain baru nonton. Ada yang baca blog dulu baru nonton. Nah, biasanya ada salah satu blog yang menjadi menjadi tolak ukur kalau film itu bagus atau enggak. Itu ada My Dirt Sheet. Ini sekarang kita sedang bersama orang yang suka nulis di sana, ownernya. Iya, halo. Ada Arya Pratama Putra atau Arya PP. Kemarin di tweet sama Alexander Matius. Iya, tiba kaget. Tiba dapat shout out. Bangun-bangun dapat, wah, ada influencer. Apa? Influencer film. Oke. Gimana masa pandemi gini, Mas? Sepi dan kangen. Dengan bioskop dan film-film baru yang tayang di bioskop. Loh, tapi kan bioskop tapi kan masih bisa nonton online tuh. Gimana tuh? Dan juga mungkin ngulas film-film lama atau Netflix baru gitu. Tetap. Atau masih kurang rasanya, lebih enakan bioskop. Lebih enakan bioskop sih sebenarnya, soalnya kalau kita nonton di platform itu kayak nonton sendiri gitu. Jadi ya filmnya keluar, kita nonton, ngulas, kayak asing lah, maksudnya kayak sendirian. Kalau bioskop kan begitu film ada tayang, semua orang yang dia tahu tuh pada nonton, kita tahu dia nonton juga. Walaupun nontonnya sendiri-sendiri, tapi tetap rasanya bareng-bareng gitu, karena dikomandoinya jelas tayang di bioskop gitu. Kan kalau platform juga, kalau tak muncul di platform kan belum tentu orang nonton duluan atau nonton segera gitu maksudnya. Kayak di bioskop. Mungkin juga kualitas film-filmnya lebih terjamin film bioskop sih kayaknya. Karena kan masuk bioskop juga dapat saingan. Kalau masuk platform ya pandai-pandai si filmnya juga. Iya. Kan. Seringkali nemu film di platform online tuh film yang bagus atau jelek? Kalau untuk saat ini ya, untuk konteks saat ini mungkin. Untuk saat ini biasanya dapat yang bagus karena tahu ada film itu ya dari teman-teman di Twitter, di sosmed yang halo-haloin gitu kan. Kalau yang jelek? Ya kalau yang jelek nggak tahu, nggak dapat infonya, makanya itu lebih enak di bioskop, kelihatan jadwal tayangnya kapan. Soalnya aku nggak follow info-info film sih, aku nggak ikutin perkembangan trailer atau apa gitu. Kan aku kalau nonton tuh sukanya nonton langsung, nggak bakal lihat info film apa yang tayang duluan, nggak bakal nyari info official, karena lebih enak nonton dalam keadaan buta, jadi biar langsung sensasinya langsung kena, jadi nggak ada ekspektasi nontonnya. Terus nonton film tuh sejak kapan? Maksudnya entah suka film, entah nonton film sejak kapan gitu. Film general apa film ke bioskop? In general. Aku mulai suka film tuh sebenarnya tergolong baru.
mulai serius nonton film itu ya sekitar 5 tahun lalu paling. Oh. 15 ya? 2014 2015 lah. 15. Soalnya kan awalnya aku nggak aku tuh gede di tempat yang nggak ada bioskopnya, jadi film tuh urusan belakangan. Waktu dari remaja sampai kuliah tuh nggak tahu, nggak open lah sama namanya film, nggak peduli gitu. Cuma begitu pindah ke Bandung, kuliah di Bandung, tahu ada bioskop, ya awalnya kan nonton ke bioskop tuh buat Hiburan. sosial. Teman-teman nonton, kita nonton. Wah, nonton film, wah enak juga nonton film kan. Terus cari-cari apa namanya tuh kalau di Kaskus dulu top 25 IMDb. Iya, betul. Download top 25 IMDb. Download film-film slasher kayak Scream, Freddy Jason yang gitu-gitu lah. Ya nonton gitu-gitu aja dulunya. Dan kepikiran buat nulis tuh kapan tuh? Waktu itu? Kalau nulis aku memang udah suka nulis dari dulu sih, maksudnya memang apapun lah ya. Nulis. Kayak zaman-zaman blog dulu kan, blognya bukan blog film, tapi kayak lebih kayak ya tahun 2012-an gitu kan orang pada tren-trennya blog kayak pelit-pelit Raditya Dika gitu. Yep. Personalitator ya kita nulis begitu. Terus kalau begitu ada film ya makanya baru pindah ke nulis film. Senangnya nulis film itu pertama kali karena aku nonton Mulholland Drive, dapat film Mulholland Drive karangan garapannya David Lynch. Udah nonton belum? Belum. David Lynch tahu. Tahu film-filmnya seperti apa David Lynch? Film apa yang tahu film David Lynch? Waktu Netflix yang film pendek sih. Apa itu aku yang sama monyet? Aku belum tahu loh. Yang ngobrol sama monyet. Kan gila kan dia ya? Iya. Iya agak noir gitu, cuma kepikiran gitu. Dia sendiri gitu? Iya, dia sendiri ngobrol sama monyet. Sebagai dirinya sendiri apa sebagai tokoh? Monyetnya kayak mulutnya tuh kayak diganti sama mulut dia kayaknya. Jadi kayak di editing gitu. Di editing lagi. Oh jadi dia kayak dia ngomong sama diri sendiri tapi bilangnya monyet gitu. Yang satunya. Judulnya apa itu aku belum nonton loh. Nanti deh kayak di WhatsApp. Aku lupa di Netflix soalnya. Nah itu jadi waktu dulu tuh nge-search apa yang sering di Kaskus satu lagi itu dulu. Itu film-film yang bikin pusing kan sekarang. Yep, dulu banyak juga ya. Gitu, kita kan orang Indonesia tuh suka nonton film twist film yang bikin pusing. Iya, gitu. Betul. Diajak beneran mikir nggak mau, tapi nonton film pusing mau. Nah jadi aku jatuh cintanya sama film tuh nonton dari Mulholland Drive. Karena setelah nonton itu kan itu filmnya pusing banget. Baca-baca explanation-nya di internet, terus aku jadi tahu, oh ternyata menempatkan lampu itu aja ada estetikanya gitu ya, ada bukan cuma ke cerita, tapi juga ke kreasi si pembuatnya sendiri. Maka aku tertarik menelusurin buat film itu ternyata ada ceritanya gitu maksudnya. Ke sisi kreatornya itu ada maksud segala macam, jadi nggak sekedar buat hiburan selaser bunuh-bunuhan atau hantu-hantuan, ketawa-ketawaan. Jadi aku percaya setiap film yang beredar tuh ya ada suara filmmakernya di dalam, yang itu yang enaknya nge-review itu kita nyari itunya gitu. Kita berusaha nyari apa sih sebenarnya yang mau diomongin si kreator ini. Ya, jadi Mulholland Drive itu seru karena dia ceritanya juga ada tentang dunia di belakang layar film. Itu ceritanya tentang, premisnya sebenarnya tentang seorang cewek muda yang pengen sukses di Hollywood tapi gagal. Jadi di situ, tapi ya ceritanya khas David Lynch, entah jadi kemana-mana awalnya. Dunia paralel segala macam lah. Ya, itu 2015 berarti dari film David Lynch. Aku jadi pengen bisa nulis kayak explanation yang keren gitu. Sekaligus pengen bisa bikin film kayak si David Lynch itu. Maka mulai nyari-nyari info kelas-kelas film. Berarti belajar teknis tulisan review film benar-benar otodidak di situ. Iya, otodidak. Itu dulu 2015 aku kalau ada kelas di mana-mana tuh aku ikutin. Wow. Sampai waktu itu
kan aku kuliahnya di geologi ya. Yep. Di kuliah di geologi itu nggak seret kuliah di sana, jadi aku lebih mending bolos kelas pemetaan dan pergi ke Jakarta, kelas nulis skenario di Jakarta daripada ikut kelas geologi. Makanya kuliahnya keteteran. Berarti di situ ngerasa salah jurusan atau enggak? Salah jurusan sih enggak. Soalnya dari awal aku udah tahu itu aku nggak suka jurusan itu sebenarnya. Tapi ya gimana lah, anak bandel dulu kan. Di tulisan-tulisan Arya lebih dikenal dengan agak kritis dan kadang relevan ya dengan keadaan. Kadang kita juga bisa baca beberapa yang out of the box-nya, ibaratnya apa yang dibicarain film, lo nemuin sisi lain dari film yang itu, berarti lebih terlihat kritis gitu. Dan juga selalu kalau kita menunggu azan dulu kali ya. Oh ya, loh, memperbaiki. Loh, kok hilang? Iya, memperbaiki dia. Halo. Oh, oke. Tadi kita azan dulu. Gimana? Jadi tadi ada azan, kita berhenti dulu dan sekarang kita lanjutin dengan pertanyaan yang gimana kalau tulisan itu terlihat kritis, gitu kali ya tadi pertanyaan. Iya. Jadi kan soalnya lebih ke apa ya? Kadang orang-orang tuh, kadang aku aja nih misalkan nulis nggak lihat sisi lain dari filmnya kadang-kadang. Jadi kayak nulis ulasan cerita aja jadinya. Nah kalau Mas Arya kan kadang-kadang lebih banyak tulisan tuh kritis, terus juga lebih out of the box dari filmnya malah. Kayak terakhir yang guru gokil, sisi yang jarang dilihat dari film itu kelihatan gitu. Gimana cara melihat sisi lain dari film panjang atau film apapun deh? Cara melihat sisi lain, itu mungkin ke penulisan sih sebenarnya. Teknis ya? Maksudnya bukan teknis, ke kreatif, bukan kreatif juga, kayak tinggi banget kreatif. Maksudnya tuh kalau kita nulis, itu kan maksudnya sudut pandang istilahnya ya. Jadi kan katanya kalau ada yang kita nonton satu film, 5 orang nonton satu film, hasil ceritanya bakal beda-beda gitu maksudnya. Nah itu kan berarti ke kitanya aja gitu maksudnya. Jadi kalau kita nonton tuh ke pengalaman kita tuh membedakan. Apa yang kita lihat dengan orang lain tuh beda. Pengalaman kita, terus apa yang kita hargai dari film itu sendiri kan beda. Maksudnya kita kadang ada yang nonton ngelihat perkembangan si aktornya gimana, terus kadang ada yang nonton ngelihat sisi kontekstual feminisme segala macamnya gimana kan. Nah kadang-kadang jadi saat kita menuliskan review, kita kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Yang pertama kali kita tanya itu kan diri kita sendiri. Nah jadi mungkin kalau kataku biar tulisan tuh gimana ya, kayak kata Tobi tadi out of the box ya. Waktu kita nulis kita nggak tahu boxnya apaan gitu maksudnya. Makanya kita cuma menulis yang kita tahu gitu. Kita cuma menulis apa yang pengalaman kita, subjektivitas kita. Kayaknya cara buat bisa jadi out of the box itu ya kita kuatkan ke suara kita sendiri itu. Okay. Jadi waktu itu dari salah satu, akan aku belajar nulis review itu kan dari Mas Iwan Persada ya. Oke, wow. Yang sekarang ini ya Genflix ya? Iya, itu dia duluan tuh yang bikin aku nantang aku buat nulis review gitu. Okay. Nah jadi dia waktu itu ngasih buku dari Sid Field, buku penulisan skenario. Nah di situ ada katanya tuh kalau kita nulis skenario kita harus muatkan karakter. Nah itu waktu saat nulis review
diimplementasikan ke kita yang nulis sendiri. Saat kita nulis review, karakter kita sebagai penulis, sebagai orang yang ngomonginnya itu harus dikuatin juga. Jadi kita, kalau misalnya Robby, jangan Robby lah, ntar ketahuan sukanya apaan. Kalau aku kan misalnya juga berawal dari nonton wrestling. Nah pasti yang aku lihat itu bakal membandingannya banyak ke wrestling. Jadi perbedaan yang out of the box itu mungkin datangnya dari sana. Jadi menggali siapa kitanya. Out of the ring kali ya. Out of the ring. Out of the ring, tertawa-tawa itu mah Lord of the Ring. Ya itulah, kita nyari cara. Sebenarnya itu ke konsep penulisan juga sih. Waktu belajar sama Pak Agus, kita kan diajarin kalau nulis itu sebenarnya membuka pintu dalam diri sendiri. Ya saat nulis review kita gitu juga, yang kita nggak tahu di film itu, yang kita ngeganjal, kita jawab sendiri gitu. Tapi jawab sendirinya ya sesuai dengan yang kita, pengalaman kita segala macam. Mungkin jadinya bahas ke sana kayak guru-guru gokil kan. Kebetulan aku nonton School of Rock, jadi bisa langsung referensinya langsung ke sana gitu. Jadi ya gitu sih aku belajar otodidaknya gitu. Kalau dari wrestling tuh kalau promo, sebelum kita ngejual sesuatu, kita jual diri kita sendiri dulu gitu. Jadi biar pembaca atau yang nonton itu ngelihat ini orang asalnya dari mana sih, maksudnya dia bisa dapat gitu tuh dari mana gitu. Jadi orang kenal dulu kita, jadi yang kita omongkan tuh ya langsung khusus kita gitu. Jadi orang lain nggak bakal ngomong itu. Jadi diri sendiri dulu lah istilahnya. Terus di tahun 2017 atau 16 kali. Apa itu? Itu dapat Piala Maya. Waduh. Itu terima kasih buat siapa lah yang ngerujukin blogku di situ ke Piala Maya. Piala Maya itu berarti sistem zaman dulu atas rujukan ya? Atau bagaimana sih saat itu? Didaftarkan orang dulu masalah ya? Oke. Ada itunya kan? Voting apa dulu lupa aku. Aku juga lupa. Aku belum melihat Piala Maya saat itu. Cuma pada saat aku dikasih tahu penggemar lagi. Dikasih tahu pelanggan itu kan dulu aku buka warung kafe, warung darurat. Warung es krim di Depati Ukur. Jadi banyak yang nongkrong di situ kan. Jadi Sinema Darurat berasal dari warung darurat. Brandnya ya? Oke, skip. Soalnya nama daruratnya kalau dibilang brand juga bukan dari kita, orang dari warung darurat aslinya dulu. Oke. Pada saat itu aku lihat di Twitter kelihatan bahagia sekali. Ya, layaknya sebagai orang yang nerima award sih. Emang di Twitter apa dulu? Pokoknya saat kita dulu belum follow-followan 2017. Ya kan aku riset, Pak. Ada apa di Twitter gitu? Aku lupa. Ada apa di Twitter? Tapi aku yang ingat lebih ke apa ya, aku lupa. Ini untuk teman-teman yang apa Pak? Nyamuk ngerakat. Makasih pada yang mendukung sih, lebih ke situ. Ya, selayaknya kayak gitu sih. Cuma Piala Maya mungkin sebagai apa ya, pencapaian, aku lihat sih lebih ke bangga dengan pencapaian karena mungkin pada saat itu produktif sebelum dari 2015 ya nulis ya. 15, 16, 17 itu lumayan produktif dan orang-orang mulai datang untuk membaca blog Mas Arya gitu kan. Jadi orang-orang yang membaca pun terlihat senang ketika Mas Arya mendapat raihan award dari Piala Maya. Dari sisi Mas Aryanya saat itu dan melihat sekarang gimana tuh? Melihat pencapaian dari tahun 2016 di tahun 2020.
kok kayak resolusi. Kayak resolusi. Kita mau ngomongin Piala Mania, mau ngasih terima kasih juga ke Piala Mania kan, soalnya cuma ini kan award yang ngasih buat ulasan ke pengulas film. Betul. Cuma sayangnya 2 tahun ini absen ya Piala Mania, padahal kan pengulas film justru meledaknya setelah 2017 itu. Mulai banyak sinetron kan mulai karena setelah 2018 kan. Karena Piala Mania itu berarti ya dia ada, jadi lumayan berpengaruh ya di situ. Wow. Udah bagus, lagi hot-hotnya perkembangan nulis. Sekarang mah semua orang udah bisa nulis review di Letterboxd juga banyak. Maksudnya itu lebih, kalau masih ada award itu kan lebih seru lagi. Pemenangnya bisa lebih jelas lebih tajam lagi yang menang kan. Pada saat itu lumayan bangga menemui para pembaca di Twitter, kan lumayan pada nge-mention ya yang aku lihat. Iya, soalnya kaget ternyata banyak yang baca gitu. Kaget gak sih? Selama ini kan kita nggak tahu, maksudnya nulis aja gitu kan. Ternyata ada award yang ngasih apresiasi, ternyata yang baca juga banyak. Ya kaget, jadi senang itu karena ternyata memang benar kata mentor Mas Iwan dulu, ternyata memang perfilman Indonesia ini butuh orang-orang yang ngulas film. Dan ternyata ada tempatnya kan. Piala Mania waktu itu ngasih apresiasi. Ya jelas kita senang, bukan hanya senang menang, tapi senang karena memang ternyata bidang ini tuh dianggap cukup penting sehingga ada awardnya sendiri gitu. Saat itu. Jadi senang itu benar-benar, apa istilahnya kalau kata yang benar, membuncah gitu. Senang meledak dong. Buncah. Kalau 2016 sampai 2020 ya jenuh nulis tuh pasti ada kita kan. Jenuh nulis pasti ada. Terus ya kalau dulu aku bisa ikut kelas-kelas itu kan dulu banyak ya. Waktunya juga lebih senggang, bisa ikutan kemana-mana. Dulu aku pernah hari ini ikut syuting si Mas Ikhwan di Solo. Pernah ikut syuting. Besoknya ke Jogja ikut kelasnya Mas Gunawan gitu. Kelas nulisnya. Kan enak, tenaga ada, duit juga masih banyak. Nah kalau sekarang 2020 lagi pandemi nggak bisa kemana-mana ya mandek sebenarnya. Jadi kiat berusaha nyari evolusi sendiri. Aku mulai bikin segmen khusus buat di blog sebenarnya, tapi peminatnya kurang, itu segmen nge-review barang. Oke. Jadi aku kalau ada yang minta misalnya film lama gitu kan, review film Memoirs of Murder dong gitu kan, aku tinggal bilang aja review barang, terus aku kasih pertanyaan ke mereka, terus kita nge-review barang lewat kayak wawancara gitu. Ya aku berusaha buat gitu, jadi buat ngajak orang-orang nge-review juga. Ya gitu. Itulah, tapi ya ternyata peminatnya kurang, orang lebih suka membaca dan menonton ulasan yang di YouTube lagi rame dulu, review yang ternyata alur film teh. Yang dulu dipermasalahin monolog review kali ya. Tapi semua orang monolog. Judulnya review film tapi bacain sinopsis sampai habis. Bacain isi film sih. Itu temanku sering denger tau di kosan. Aku suka dengerin. Ini temanku bukannya nonton film tapi malah nontonin YouTube yang bacain film kayak gini. Ya, sebenarnya nggak masalah sih. Nggak masalah sih, cuma nggak dikasih tajuk review, tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi kan lebih kayak ini kan, ini nggak sih? Spoiler konten mungkin. Ya kalau memang ada pasarnya ya mereka tumbuh, maksudnya ya tetap jalan gitu. Tapi kan bisa kena hak cipta kan? Ini sih. Isi jalan film mana ada hak ciptanya kalau diceritakan ulang. Kalau gitu semua reviewer kena dong. Enggak juga lah. Maksudnya kan kayak kita misal kayak audiobook misalnya. Kalau misal nggak izin ke penulis, bisa jadi itu kena kena rights dari penulis mungkin. Kalau misal ketahuan mungkin ya. Kalau enggak ya mereka bisa masuk go on. Cuma kan di YouTube bisa jadi
Ya kalau YouTube-nya apa? Kalau kreatornya nonton mungkin dilaporin apa tuh namanya? Bentuknya udah beda. Kecuali dia mungkin bacain satu naskah gitu sampai naskah disuara-suarain. Wah, aku harus begini. Si Dul milih Sarah gitu kan dibaca-bacain satu itu. Di reenact gitu maksudnya. Mungkin baru kena. Nggak capek. Ini bikin konten gitu ya. Ngulas gitu nggak capek. Pasti kayak ngebaca gitu kan. Dapat duitnya kencang mereka. Ya walaupun peminat ada sih. Apa film 2 jam jadi 9 menit konten gitu ya. Tapi seorang Arya tuh pernah writer's block nggak sih? Writer's block tuh maksudnya yang kehalang-kehalang nulis gitu ya. Ini kayak pas nulis bingung nggak ada ide terus stuck. Sering. Soalnya kan tiap satu nonton tuh kalau nggak salah tiap nonton film ya malam atau besoknya udah ada reviewnya. Wah, itulah ajaran dari mentor Mas Iwan Bersada. Dulu aku ditantangin nonton pagi harus keluar 3 jam setelahnya harus keluar gitu. Oh ya aku baca tuh tweetnya mention-mentionan kan gitu. Iya. Gila. Kalau aku writer's block biasanya langsung nyampah ke Twitter. Oh. Jadi begitu mentok mau ngapa jadi jalan pikiran itu dibawa ke tempat lain, nyapa orang di WA atau misalnya nyapa di WA, jadi biar kebuka lagi pikirannya. Jadi kalau tiba-tiba aku nge-WA di grup ini yang nggak jelas tuh biasanya lagi writer's block, lagi nulis tapi bengong nulis apa, atau nggak main game sebentar aja, terus balik lagi ke tulisan. Oke, seorang penulis review film di blog yang produktif, ini pertanyaan umum banget sih, awam banget. Dapat duitnya dari mana? Hah? Dapat duitnya dari mana? Ya dari iklan-iklan yang di blog itu. Pertanyaannya awam banget kan. Kalau kita di blog dapatnya dari iklan di blog, kalau kita di tweet lagi di YouTube ya dapatnya di YouTube. Nggak tahu kalau bikin di Twitter nggak tahu dapat duitnya di mana. Sponsor, kayak influencer di Instagram paling. Ya mestinya di sini ada itunya ya. Ada agensi buat itu kan. Agensi buat penulis, jadi penulis review. Jadi kalau ada film terus dibuka job. Tapi itu kan secara umum ya. Mas Arya bilang jawabnya. I mean secara dari Mas Aryanya sih kayak gimana bertahan sebagai penulis blog yang produktif dan bidang ini itu kan sebenarnya agak nggak duit. nggak ada duitnya. Iya, bisa dibilang nggak ada duit, tapi tergantung usaha kita kan. Kayak mungkin kita bisa nulis di platform lain, apa sih yang ada duit, Medium mungkin atau Selipan atau Selipan, benar Mas Raja. Tempo mungkin nulis di Tempo. Ya gitu-gitu pokoknya di tempat lain. Tapi kan Mas Arya nulisnya di platform sendiri gitu kan. Iya. Dan sampai berapa tahun dari 2015 sampai sekarang masih aktif nulis. Pernah kepikiran kayak nggak ada duit pengen berhenti aja gitu nggak sih? Dulu tuh malah kepikirannya sebenarnya My Dead Shit itu mau dibikin kayak platform gitu. Oke. Jadi aku kan dulu pernah buka kontributor. Iya ya. Ada yang ngasih puisi. Mbak Nadia Parahnas nulis itu kan kalau salah. Iya, buka kontributor buat puisi, taruh ke situ. Terus kita tiap bulan tuh ada tabloid satu halaman. Yang waktu itu aku sebarnya ke warung darurat yang masih dipegang sama temanku. Okay. Jadi dicetak di sana, jadi setiap pembeli yang di sana tuh dapat itu gratis gitu. Dulu campaign-nya gitu, buat nyari duitnya gitu biar aku bisa punya agensi penulis sendiri dulu rencananya. Tapi ya itu kan ternyata nulis itu nggak ada duitnya, jadi kontributor satu persatu hilang, dapat kerjaan lain hilang. Ya kalau aku cari duit yang lainnya ya buka warung jadinya jual-jual yang lain. Ya kita ngebazar, berusaha tetap ngebazar sih bisa sekali kalau cocok. Kalau cocok di idealismenya, nah itu tuh tantangan terbesarnya, idealisme dan lain sebagainya. Oh tapi pernah dapet tawaran? Pernah dulu Wiro Sableng. Oh
Oh, tetap ngebuzzer film ya? Masih sejalan lah ya. Ngebuzzer politik mungkin. Waduh, janganlah kita ngomong kayak tadi, kita ngomongin kita tahu aja. Tapi benar dari situ berarti jalur uang Mas Arya. Iya. Bahkan kita bikin merchandise dulunya kan di Mindership. Dan satunya bikin merchandise itu ya mengakali copyright. Kalau kita langsung bikin kaos film kan, yang punya film bisa marah. Iya. Harus dimain-mainin. Enak sih kreasi-kreasi gitu ya, tapi memangnya harus siap kalau duitnya nggak lancar ya. Harus siap. Selain film, Mas Arya juga hobi jangan hobi dulu. Sekarang di di FFB ya. Oh iya, Forum Film Bandung. Dibawa nggak sih? Atau aku bingung sama ceritanya sih, entah dibawa entah diajak sama Mas Rajak. Dibawa dan dibawa. Aku pendapat waktu itu ketika melihat Forum Film Bandung kenapa tertarik buat ikutan. Aku ketemu Forum Film Bandung tuh ya dari kelas nulisnya dulu kan dulu FEB ini buka kelas nulis tahun 2016 atau 2000 berapa gitu. Sebelum Piala Maya lah pokoknya. Yang kan FEB isinya senior penulis semua. Yep. Salah satunya Pak Agus, dia buka kelas nulis, aku ikutan. Di situ ketemu Mas Raja, ketemu blogger-blogger Bandung lain juga. Nah, dan di situ langsung tertarik karena di FEB ternyata aku baru tahu di situ ternyata dia festival yang udah lama gitu. Udah 30 tahun lebih, terus konsisten, terus dia punya standar sendiri, bukan terbaik tapi terpuji, itu kan menarik. Berarti kan mainan sudut pandang juga dan konten lokal segala macam. Nah, awalnya aku pengen ikut sebagai kontributor biasa. Kalau ada acara mereka aku datang, kalau ada kelas-kelas mereka aku ikut. Nah, tapi kemudian begitu aku mikir, kayaknya aku di Bandung bakal lama kan. Terus aku upload ke Mas Raja, Mas, cara jadi anggota gimana sih? Pas kebetulan dia buka kontributor. Aku ikut yang kontributor kelas 2017 kalau salah, setahun setelah TFI itu. Ya, sering-sering ikut, tau-tau aja udah jadi anggota aja sama mereka. Ya, untungnya gitu sih. Karena di situ kan organisasinya benar-benar pecinta film semua. Pemerhati film semua. Kita banyak belajar di sini di FFB. Robi kan juga salah satu kontributor. Ya, tapi sekarang aku kan sebagai sudut pandang orang luar. Ya, maksudnya kan tahu benefitnya segala macam. Ya. Tapi di di FFB itu kan banyak kepala, banyak yang penyuka film. Besar. Dan mungkin pandangan film Mas Arya dengan yang lain berbeda. Pernah debat sampai berdarah-darah atau sampai berbusa-busa nggak sih? Pernah waktu itu. Contohnya waktu kita debatin apakah aku lari ke pantai. Oke. Ya, tapi kan enak jadinya, sudut pandangnya banyak. Iya. Kita bisa jadi tahu apa sih yang orang lain lihat di film, bagaimana. Bahkan kadang-kadang kalau ada seringnya kalau ada ilmu, kita kan otodidak, ilmunya nggak ada, maksudnya ilmunya kan setengah-setengah, langsung dapat dari yang beneran tahu film anak itu seperti apa teorinya, kan kita terbuka lah pikiran. Jadi waktu debat ya jangan, kalau waktu nulis kita nunjukin siapa diri kita, kalau debat tuh ya diri kita disukses dulu, kita jadiin gelas kosong aja. Oke. Jadi biar bisa terisi. Kalau kita berdebat dengan keadaan gelas penuh ya nggak ada yang dapat, banjir semua tumpah kemana-mana, sia-sia debatnya. Kayak ini ya, sinetron di Twitter ya. Iya. Kalau mau debat ya kita mindsetnya gelas kosong, ilmu kita disimpan dulu, dengerin dulu, isi dulu. Oke. Dan apa lagi ya? Jangan tanya masuk FEB gimana, bukan forumnya. Bukan aku tukang pendaftarannya.
agak bodoh sih pertanyaannya juga. Selain film, hobi juga wrestling. Berarti itu kan film dulu ya, wrestling dulu berarti ya. Aku bahkan nonton wrestling tuh jauh sebelum suka nonton film hantu-hantuan. Semenjak ada di LaTV jangan-jangan. Di CTI. Oh, di CTI, bukan LaTV itu. CTI, LaTV. Oh, dua TV itu ya? Banyak dulu dia. Hilang timbul gara-gara kasus-kasus. Setiap kali tren ada kasusnya. Tapi sempat ngakuin gulat juga? Enggak? Sempat jadi korban terus karena aku paling kecil. Jadi korban terus. Jadi yang dibanting. Mungkin karena sering dibanting otaknya jadi nggak benar, makanya bisa nulis. Bisa tahan nulis, orang pada berhenti karena duit, ini mah langsung terus aja nulis. Ya, tapi aku tadi tertarik sama salah satu bikin ulasan tapi dalam sudut pandang out of the ring. Ring out of the ring. Maksudnya ya, disangkut pautin dengan wrestling. Wrestling itu kan apa ya? Maskulin banget. Gak maskulin juga sih, ada wrestling cewek juga sih. Nah, iya. Ada wrestler cewek, ada gimana cara memadukan konsep atau teori dua konsep ini ke dalam tulisan gitu di situ. Sebenarnya wrestling itu juga ya bohongan kan ya, sinetron. Yap, betul. Jadi mereka juga punya reality show lah ya. Mereka punya skenario, punya karakter, mereka punya apa sih namanya, sutradara istilahnya, yang usaha penulis, yang ngebooking tuh namanya penulis. Jadi di situ kan sama film. Oh ya? Jadi dalam satu pertandingan itu ada tokoh utamanya, ada tokoh antagonisnya. Dan saat nonton wrestling, satu pertandingan wrestling itu kadang-kadang persis kayak nonton satu film. Jadi di awal-awal si tokoh utamanya itu, si hero-nya kalah dulu, terus dibantu sama temannya dibantai habis sama musuhnya, dia marah, akhirnya dia menang karena membalaskan dendam temannya. Itu dalam satu match ada itunya, itu kan satu story, satu plot film biasanya. Dan memang sudut pandang kayak Tobi tadi bilang wrestler wanita, mungkin karena aku bisa agak sedikit peka tentang posisi wanita di film. Kalau itu juga salah satu dari nonton WWE itu. Karena di situ kan kasus kesetaraan wanitanya lebih jelas gitu maksudnya. Jadi cewek-ceweknya hanya digunakan sebagai eye candy match, walaupun mereka punya skill tapi dikasih pertandingan yang cuma pertarungan bantal gitu. Iya sih. Bertarung pakai bantal, bertarung di lumpur, kan itu merendahkan sekali. Oh iya, ada begitu. Jadi di situ juga ada gerakan feminisnya juga kuat di situ. Jadi cewek-cewek kayak kemarin tuh aku nonton dokumenternya, ternyata kalau cewek latihan, mereka tuh harus latihannya sembunyi. Karena kalau ketahuan sama programmernya, mereka melakukan adegan berbahaya, itu bisa kena ke brand image-nya kan. Cewek nggak boleh terlalu kasar, jadi mereka dibatasi move-nya, nggak boleh terlalu begini. Nah itu suatu pergerakan di sana juga. Jadi itu sedikit banyak tuh mempengaruhi aku kalau melihat di film, kayak misalnya kayak di film Habibie Ainun 3, ini film tentang Ainun tapi ternyata kenapa fokusnya masih ke Habibinya, kan aku langsung connect, jangan ini ceweknya ditutupin hanya karena filmnya menyangka cowok lebih menjual, Habibie lebih menjual daripada Ainun gitu. Ya kayak gitulah sudut pandang, cara menyamakan waktu nonton tuh apa yang langsung kerasa dari pengalaman itu. Dan juga di PS2 pun Smackdown yang versi cewek, cara menangnya sampai cewek itu cuma pakai BH sama celana dalam. Iya. Dulu kan begitu. Iya. Sekarang udah ada gerakannya mereka. Maksudnya udah ada protesnya. Di aslinya ada nggak sih kayak gitu? Atau cuma di gambaran PS2 doang? Aslinya ada gitu. Ada. Zaman dulu begitu semua.
Jadi di antara cowok-cowok, partai cowok-cowok pasti selipan pegulat cewek suruh muncul. Melakukan itulah pertandingan itu. Habis itu ya kan itu merendahkan sekali sebenarnya. Iya. Terus juga kan sering ikut kelas ya, kelas film. Dan juga terakhir tuh kelas yang sama Mbak Intan Paramadita bukan sih? Iya. Desember 2018 atau 19? 2018 kayaknya. Salah satu kelas yang paling mengesankan tuh yang apa? Kelas Mbak Intan atau kelas yang lain? Atau semuanya berkesan buat Mas Arif? Susah sih kalau bilang paling berkesan karena semuanya dapat ilmunya gitu. Dan masing-masing tuh ilmunya kadang ya benar-benar kita nggak tahu kan. Kayak di kelas Mbak Intan, ternyata di film itu ya bisa dilihat dari sudut pandang lain juga. Kita kan cowok, kita nggak tahu kadang-kadang kan. Kayak karena ada bias pandangan lelaki ya di situ. Kayak itu kan aku yang horor juga, kadang-kadang film horor juga memberikan pandangan loh. Iya. Soalnya kan kalau di film horor barat, film horor yang barat tuh yang bagus tuh selalu adalah film horor yang tokoh utamanya ibu, cewek. Tapi kenapa kalau di Indonesia film horor yang bagus itu adalah kuntilanak? Film horor yang hantunya cewek, kan kebalik. Yang satu jadi tokoh utama yang bagusnya cewek. Nah, gitu. Apalagi yang film-film horor Orde Baru ya. Sebelum masa-masa Orde Baru. Dan ikut kelas yang kayak gitu kan beda sekali ya. Kalau mengesankan karena paling berbeda ya menurutku ya kelasnya Mbak Intan itu. Itu Mas, karena bukan ngomongin teknis tapi ngomongin kontekstual segala macam, cara kita melihat film, bagaimana pandangan si pembuatnya ternyata ngaruh gitu kan. Dan memperlakukan filmnya dengan benar sesuai dengan tujuan. Kalau filmnya tentang cewek ya campur tangan prianya itu jangan terlalu kelihatan lah, maksudnya jangan terlalu jadi seperti seolah-olah tuh harus begini, seperti mansplaining ujung-ujungnya jadi. Blog Mas Arya tuh udah terkenal ya, maksudnya udah boom. Sekarang berarti sekarang tuh udah banyak produser film atau undangan film yang mengundang belum sih? Pasti udah sih ya. Yang kulihat pertama kayak Ernest ya. Dulu Ernest ada sama ya ada sih, tapi yang cek toko sebelah, yang sampai mau diajak ngobrol langsung sama Ernest. 2000 cek toko sebelah itu waktu itu lucu sih. Aku cek itu toko sebelah tuh mengkritik Mas Ernestnya. Taunya dia nge-follow ya, aku follow balik, maksudnya kenalnya dari situ. Ya itulah, berarti kan ternyata memang benar tulisan yang kita tulis itu ternyata ada juga yang baca, maksudnya. Dan penting kalau kita benar-benar menulis dari kita sendiri, dari apa sendiri. Aku waktu nulis kan nggak kepikiran bakal ya. Ini mah maksudnya buat nyentil segala macam, buat itu. Tapi ada satu PH atau produser atau filmmaker yang protes nggak sih ketika tulisan itu muncul? Ya kayak misal kita sebut aja Sinekrit kadang kena ban sama salah satu PH karena kritiknya begitu. Misal protes sih enggak, cuma nanya lebih jauh secara personal ada. Ada. Oh iya. Jadi ketika ditulis, ya maksudnya gimana ya? Kalau kita diundang gitu kan, terus kita langsung ditanya pendapat langsung setelah nonton, ya kita kan nggak mungkin ngomong terlalu dalam di situ gitu maksudnya. Kita waktu pulang ke rumah dan dituliskan, pasti jawaban sedikit lebih banyak akan maksudnya lebih mendalam yang ditulisan kan. Nah paling si produser atau filmmakernya itu nanyanya gitu, kok yang kamu omongin beda dengan yang kita ketemu langsung gitu. Ya paling gitu aja. Sampai ada secara chat pribadi tuh atau ya. Email.
chat pribadi ada, nelpon ada, segala macam ada. Dan untuk waktu ketemu berikutnya juga ada. Oh iya. Iya. Jadi masih diingat. Untung di Bandung ya, kalau Jakarta sering ketemu gawat. Terus di terakhir siapa yang paling expect banget ketika membaca tulisan Mas Arya, filmmaker? Maksudnya expect? Kayak misal Mbak Gina ngebaca tulisan Mas Arya langsung wah gitu, atau Mas Hanung mungkin baca tulisan Mas Arya langsung. Mas Hanung kayaknya belum pernah baca. Yang pernah Mbak Gina sama Anas berarti? Atau banyak udah? Tapi kan sekarang udah jadi influencer film kan? Apa? Influencer film. Diundang ke Jakarta. Apa tadi pertanyaannya tuh? Yang expect laki deh. Sampai dipuji-puji tulisannya. Nggak tahu aku. Mungkin kayak Mbak Gina atau siapa sampai wah ini sutradara favorit sampai muji gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Yang paling aku kaget tuh ya ternyata Mbak Gina baca waktu yang kita di FFB kemarin. Setelah acara itu kan ketemu Mbak Gina. Walaupun ya nggak ada. walaupun nggak mention segala macam kan, nggak waktu ngepost tulisan juga nggak mention, nggak ngasih hashtag segala macam. Taunya dibaca dan diberikan saran supaya lebih baik lagi, itu kan penghargaan award tertinggi berikutnya itu istilahnya. Iya. Oke, ini kan berarti tadi dari lurus aja nih. Pernah nggak sih dihujat tulisan Mas Arya sama film Twitter yang sebenarnya film Twitter sekarang tuh kan ganas-ganas ya? Nggak tahu aku film Twitter mah nggak ada yang hujat. Tapi dulu waktu awal-awal bikin blog tuh banyak yang hujat. Yang hujat langsung ke blog kan? Nggak sependapat ya? Bukan. Apa tuh? Karena aku Inggris. Kan dulu, nah itu sebagai nunjukin, karena aku berangkatnya dari penonton wrestling. Jadi aku percaya waktu kita bikin blog tuh kita bikin persona juga. Blognya itu dikasih persona gitu. Betul, branding lah ya. Bukan branding, jadi kayak blognya itu tokoh gitu. Jadi tokoh blog aku tuh ya orang Inggris, maksudnya orang hukum Inggris, jadi beda sama aku gitu. Jadi aku sengaja benar-benar menjauhkan yang mana Arya, yang mana blog. Okay. Yang mana soal gagasannya sama, cuma beda tokohnya gitu. Jadi dulu aku bikin blog itu awal-awal tuh ya semuanya bahasanya bahasa cinta Laura semua gitu kan. Oh iya, aku ingat ada yang bilang kayak gitu. Nah itu banyak yang hujat kalau orang Indonesia. Tapi waktu itu ada juga orang bule yang baca. Oh iya. Jadi waktu masih ke Inggris itu statistik viewer blognya itu lebih banyak orang Amerika justru. Bahkan mereka ada yang komen mereka udah Google Translate dan ternyata mereka suka sama isinya. Nah itu aku senang juga, wah orang bule ternyata kalau memang niat nyari baca sesuatu itu mereka sampai Google Translate gitu ya. Wow. Ngeri juga orang bule. Dan mereka nggak masalahin ke Inggris mana yang salah mana yang benar kata-katanya. Kalau sekarang kan aku merasa nggak perlu lagi memperkenalkan diri sebagai persona atau aku udah cukup banyak nulis review, jadi kayaknya orang udah tahu kalau review aku tuh kemana gayanya. Jadi sekarang aku bisa lebih fokus ke isinya daripada ke gaya-gayaannya gitu. Jadi sekarang ke Inggrisnya dikurangin, konteksnya dikurangin. Tapi kalau dulu memang banyak, memang sengaja itu juga. Karena tokohnya beda. Ya itulah. Pengaruh wrestlingnya gede. Udah mau 1 jam, 10 menit lagi sih. Pertanyaan terakhir nih, mungkin. Iya. Tidak ada jawaban yang aneh ya? Udah mau aku ulik loh. Apa ya? Ini lebih ke ini sih, kayak perbandingan
Tapi terserah mau jawab atau enggak. Di geng. Oh di geng. Geng apa? Geng. Nggak jelas anjir. Geng apa coba? Ini kan geng reviewer tuh banyak ya sekarang. Maksudnya oke lah di geng Twitter atau geng penulis, geng reviewer, geng pengulas. Dan ada suatu kentara perbandingan geng Twitter. Jangan deh, terlalu sensitif. Takutnya aku diserang juga, saya kenal juga sama orang. Kalau bahas itu tapi ngiklanin podcastnya di Twitter kan ya? Jangan deh nggak jadi. Di podcast ini Robby menyebut sesuatu tentang film Twitter. Nggak jadi deh, sensitif banget. Ini deh sebelum terakhir ada adlibs yang mau disampaikan atau enggak? Adlibs? Apapun deh, pesan-pesan tentang reviewer, tentang apapun. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Pesan buat siapa ya? Pesan buat penonton film gitu ya? Apapun sih, kayak jangan jadi reviewer, nggak ada duitnya. Nggak jadi, nggak sih. Jangan nonton film gitu ya? Iya. Jangan ke bioskop karena masih pandemi gitu. Ngamuk nanti orang. Aku punya ini deh pertanyaan. Karena lagi supaya ada clickbait-nya. Karena sekarang lagi masa pandemi, pesan untuk orang-orang yang mau nonton ke bioskop apa deh? Pesan buat nonton ke bioskop. Kalau yang nontonnya lebih dari 10 orang, mending pulang. Bahaya coy ya. Lihat filmnya lah kalau aku mau mikirnya. Sebagai reviewer yang rajin. Ya dilema sih sebenarnya kita ya. Kita kan kerjaan kita tuh nonton film, tapi ke bioskopnya takut. Apalagi film-film akhir ini mau banyak yang bagus, Tenet ya. Wah sayang sih. Oh ini deh pesan-pesan platform kali ya. Itu kan tentang bioskop, tentang platform. Ini kayak survei aku sih. Survei. Gimana pandangan seorang penonton? Ini penonton, lebih ke penonton. Sekarang kan OTT lebih, maksudnya di jalur distribusi itu lebih ke OTT ya, karena bioskop belum buka. Beberapa film kita sudah menayangkan di OTT, kayak yang terbaru apa sih, Guru-Guru Gokil. Terus nanti ada di Mola TV, ada Mudik. Terus yang di Hotstar kebanyakan ya. Terus ada Bucin juga mau di Netflix ya. Bagaimana pendapat seorang penonton? Kita posisiin sebagai penonton biasa kali. Melihat perkembangan distribusi itu udah lumayan fleksibel kali ya. Fleksibel ke arah kanan. Mungkin fleksibel lah ibaratnya. Yang tadinya ruang sekarang menjadi lebih personal ke gawai. Dan udah nggak ada itunya ya mereka ya, nggak ada penonton penontonnya kalau platform ya. Ada lah pasti laporan penonton. Fenomena tilik deh kayak kemarin. Kan fenomena ini kayak ngobrol biasa. Tilik nayangnya kan di YouTube. Ya sebelumnya kan. Sebelumnya kan ini TVRI bulan Juni awal. Nggak ada yang nonton tapi kan? Iya karena TVRI sih iya, kayaknya. Kan? Masalah tuh reachable-nya. Kalau sebagai penonton umum tuh ya, kalau yang satu tayangnya di platform satunya lagi tayang di situ, di TV TV itu, bingung penonton. Masa mau subscribe langganan semua gitu? Iya. Bagi penonton kita kan milih-milih. Bioskop ke bioskop aja belum tentu datang kan, ada film Indonesia baru aja belum tentu datang. Iya. Nah kalau yang tayang minggu ini di 3 platform berbeda, penonton nggak bakal nonton dulu sebelum ada yang review itu juga. Betul. Ya ujung-ujungnya memecah belah penonton sih.
Kalau aku jadi penonton awam yang nggak punya tuntutan buat harus nonton film baru, ya aku bingung pasti. Ini nggak terarah gitu jadinya penonton ke platform. Menonton yang mana? Paling banter ya Netflix yang didahulukan kan, karena itunya lebih banyak, alternatifnya lebih banyak, lebih terkenal juga. Tapi sekarang pola distribusi kayak lebih ini nggak sih? Lebih, ini menurut pandanganku ya, arah distribusi itu kayak bioskop tuh nanti bioskop pasti nggak akan ada saingan, maksudnya saingan untuk OTT itu kayak nomor kesekian lah, karena orang tetap mau nyari pengalaman lebih di bioskop kan, di ruangan yang tertutup, ruangan ber-AC, ruangan gelap dengan layar besar. Suara Jadi mungkin distribusi kayak lebih ke arah yang gimana ya maksudnya? Aku bingung sih. All around you. All around we are, all around us gitu. Dan juga ya itu sih, alur distribusi yang ketika orang jadi lebih luas buat nonton, kayak di YouTube kan lebih luas ya. Iya. Dan juga semua kalangan bisa ngakses dibanding Netflix dan yang lain. Itu kan kalau Netflix tuh lebih segmented lah, orang yang punya duit, orang yang punya akses internet. Karena kan orang rural kampung nontonnya pasti YouTube. Iya. Iya sih. Dan lagi yang rentan, kasihan juga sih sebenarnya kalau film Indonesia tayang di platform gitu. Bajakannya pasti lebih cepat. Iya. Kasihan sebenarnya. Tapi film Korea cepet loh. Maksudnya live mau tayang di Netflix tuh, padahal baru tayang beberapa bulan lalu. Berarti kan jalur distribusi bakal lebih berubah alurnya. Yang tadinya ke bioskop dulu baru ke OTT. Mungkin karena pandemi. Nggak tahu nih nanti setelah pandemi alurnya bakal kayak gimana dan pemulihannya gimana ya? Apakah langsung balik ke bioskop semua atau kayak gimana gitu ya? Ini kayak berandai-andai sih dua orang yang dua orang reviewer yang was-was ke bioskop. Berandai-andai. Kalau sebenarnya yang diincar tuh film-film bagus bakal tayang di platform juga nggak sih? Tapi aku lebih seneng gitu sih, jadi kayak wah film tuh jadi lebih enak ditonton, maksudnya platformnya banyak. YouTube apalagi, kalau YouTube lebih terjangkau buat semua orang, semua kalangan. Jadi film bisa lebih masif diomongin, kayak kasus Tilik kemarin kan. Iya, Tilik langsung ramai kan. Berapa set 4 hari jadi 5 juta kan mereka dulu. Ya, 5 hari ya apa 5 hari 10 juta? 6 juta. Gila itu. Kalau masuk bioskop kayaknya rame banget. Itu Tilik kayaknya kalau masuk bioskop malah beda deh ini ya. Penyikapannya kayak kan sama penonton. Soalnya bioskop juga jaringannya kecil kan. Berarti lebih jadi masa semua film mau tayang di YouTube sih? Ya seenggaknya ada tayang di YouTube lah. Kan YouTube udah bayar ya? YouTube Premium. Enggak, maksudnya kalau tayang di YouTube tuh keuntungan buat filmmakernya apa sih? Dapat duitnya gimana mereka? AdSense. Walaupun akunnya baru. Iya. Tapi ya tergantung kan. Subscribernya sih. Ya, susah sih kalau film Indonesia. Tapi jalur distribusi memang agak pasti ke platform sih, bukan ke YouTube. Ya apalagi film panjang kan. Iya. Jarang sih, kecuali kalau di Korea yang kita lihat kayak arsip kayak di sini mungkin Angri-nya Indonesia, Korea kan ada tuh arsip filmnya. Mereka yang upload di YouTube. Tapi film lama. Mungkin sistematikanya kayak gitu nanti kayaknya. Penyaluran filmnya ya. Ya pokoknya bioskop jangan sampai mati juga. Karena kan bioskop yang paling utama.
Udah. Jadi Robi kalau ada buka langsung ke bioskop nggak? Nanti buka? Enggak kayaknya. Pertama uang lagi seret. Duit lagi seret. Terus kedua juga takut juga sih. Aku enggak sih kayaknya karena bayarnya online, aku nggak ngerti bayar. Lebih suka langsung bayar langsung. Ya. Ada yang mau sampein terakhir? Nggak ada. Ya, mau aku sampaikan tuh kalau mau nulis film, mau cerita ngulas film, apapun bentuknya ya lakukan aja lah. Wes. Bijak. Iya, Bijak. kita langsung nggak usah takut, maksudnya mau cerita film dari awal sampai akhir juga kalau kita ceritakannya dengan gaya kita sendiri ya orang connect memang. Dan nggak ada larangan juga kan maksudnya. Yep. Orang kayak misalnya kayak Tepi dulu kan juga sebenarnya cerita dari awal sampai akhir kan, cuma dia dengan seni meme-nya segala macam humornya itu kan dia personalnya dia kuat juga di situ. Makanya langsung connect dan viral kan. Wow. Ya makanya kalau kita punya sesuatu, mau nyampein sesuatu ya sampaikan aja gitu. Perkara nanti dijulitin orang ya itu mah anggap aja bonus. Pokoknya kita ngerjain sesuatu gitu. Iya. Soalnya kalau aku sekarang ini kalau nonton sesuatu tapi nggak bisa Nikmatin. ngasilin apa, maksudnya bukan ngasilin secara ekonomi atau finansial, tapi ngasilin sesuatu kayak nggak bisa ngomen sesuatu, nggak bisa nulis sesuatu tentang yang ditonton itu rasanya rugi gitu. Maksudnya sia-sia, jadi aku ngapain 2 jam itu. Jadi ruginya itu bukan karena filmnya jelek atau filmnya bagus atau gimana, tapi karena kalau nonton tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain setelah nonton tuh, nggak bisa ngasilin, nggak bisa diapa-apain gitu. Iya. Jadi kalau ada apa jangan ditahan-tahan, rugi kalau kita punya komen tapi Nggak di. nggak diatletin, nggak di channel ke bentuk apapun lah, mau thread di Twitter, mau ulasan di YouTube yang bahas semuanya, itu nggak masalah itu. Kalau menurut aku ya bikin aja. Oke. Asal ya pokoknya yang dibutuhkan film kan bukan siapa yang nge-review paling benar, siapa yang paling kritis, tapi komunikasinya tetap jalan, yang bicarainnya tetap jalan, yang ngasih pandangannya ada. Ya kapan lagi film bisa berkembang kan? Kalau nggak ada yang ngomongin gitu. Ya itu sih pesannya intinya, tulislah blog juga, bikinlah, semua ramaikan. Syukur-syukur ada award lagi, bukan hanya Piala Maya malah kapan kalau orang rame. FFB. Kalau rame FFB enggak mas, karena masih itunya masih itu kan, bidangnya masih beda. Oke. Makasih. Siap, makasih Mas Arya yang sudah ngobrol-ngobrol ngelantur bareng. Ngelantur banget kita hari ini sebenarnya. Ya soalnya kalau mau tanpa tujuan yang jelas. Kalau mau obrolan ke arah bayar akun premium ya. Atau ke duet apa? Nama podcastnya Gelut. Bocah Gelut. Itu kayak lebih. Itu lebih tak terarah lagi. Loh. Ya, makasih Mas Arya yang sudah